Wawan ini adalah seorang perantau juga karena dia orang Sunda. Wawan ini adalah bukan orang asli Bandar Lampung. Yang anehnya lagi pada tahun 2016 itu si Wawan ini langsung menyegel. Tetapi semua ada pengalaman. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Edison Senain dari kota Manado. Kembali saya menghadirkan peristiwa pelarangan umat-umat Kristen beribadah yang terjadi di gereja Kristen Kemah Daud di kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh seorang ketua RT, dan kejadian itu sudah viral di sosial media. Saya mengutip berita dari tim Galaruba, saudara-saudaraku, tentang investigasi mereka di gereja Kristen Kemah Daud Bandar Lampung ini, dan marilah kita ikuti cuplikan videonya berikut ini. Kami dari Galarua telah melakukan investigasi pada hari Jumat kemarin ke Lampung, menemui jemaat dan pendeta serta majelis gereja GK tadi ya. Dari hasil investigasi kita dan wawancara dengan Pak Pendeta serta majelis, bisa secara singkat saya beritahu bahwa kejadian di GKKD Gereja Kristen Kemah Daud ya, itu gereja setelah kami datang ke sana ternyata itu gerejanya menurut cerita dari Pak Pendeta Naik Siregar bahwa ini kejadiannya gereja itu kira-kira mirip seperti kejadian di Batam. Artinya daerah itu awalnya masih banyak yang kosong, masih semak-semak rawa-rawa ya. Jadi bisa dikatakan yang duluan di sana adalah gedung gereja itu. Mereka kalau kita lihat posisinya juga itu posisinya agak jauh ya dari rumah penduduk ya. Ya memang ada di depannya ada perusahaan PT apa gitu ya, saya lupa, PT Roxy kalau nggak salah. Nah itu masih ini agak jauh lah dari apa ya, dari rumah penduduk, agak masuk ke dalam. Jadi kalau alasannya terganggu ya, terganggu sangat tidak masuk akal. Dan juga selain mereka juga itu jauh dari rumah penduduk juga suara kan indoor ya, artinya tidak keluar. Jadi tidak ada alasan berisik ya, itu satu ya. Kita sudah dengar bersama-sama saudara-saudaraku bahwa ternyata tempat itu awalnya masih banyak yang kosong ya, masih banyak yang kosong, dan rumah-rumah penduduk jauh dari lokasi di mana gereja Kristen Kemah Daud itu berdiri. Di tempat itu yaitu pada awalnya mereka membangun pastori. Menurut cerita mereka bahwa ini mereka beli tahun 2006, kemudian mereka bangun tempat itu 2013 masih apa namanya kontainer rumah majelis itu loh, apa namanya, pastori ya ya. Nah itu dulunya itu kelurahan apa beberapa RT ya di situ, dan kemudian RT 12 diketuai oleh Wawan itu. Nah kemudian RT ini dilebur menjadi beberapa RT ini dilebur menjadi satu RT. Nah tetap ketuanya yang terpilih adalah si Wawan. Jemaat membeli tempat itu pada tahun 2006. Jadi sudah begitu lama ya, sejak tahun 2006, lebih kurangnya 18 tahun tanah itu mereka tempati, dan mereka membangun tempat ibadah untuk jemaat gereja Kristen Kemah Daud di tempat itu. Dan menurut penuturan dari pendeta setempat atau jemaat setempat bahwa dulunya di situ ada beberapa RT, tetapi dilebur menjadi satu, dan ketua RT-nya adalah si Wawan ini, saudara-saudaraku. Wawan ini adalah seorang perantau juga karena dia orang Sunda. Artinya bisa kita pastikan perantau juga seperti halnya yang lain, Pak Naik Siregar ya, perantau ya. Jadi bukan penduduk asli Lampung, dia perantau. Namanya Wawan Kurniawan. Ya. Kurniadi apa Kurniawan? Ternyata ya,
si aktor intelektual. Wawan ini adalah bukan orang asli Bandar Lampung, bukan penduduk asli Lampung, saudara-saudaraku. Dia juga adalah seorang pendatang di tempat itu. Dia juga adalah seorang pendatang di tempat itu, tetapi perilakunya melebihi penduduk asli. Setelah ruang pastori, mereka ada bangun ruangan juga di belakang. Itulah yang sekarang mereka jadikan rumah ibadah. Nah, 2016 Wawan itu sudah lakukan intimidasi juga, persekusi dan intimidasi dengan membawa teman-temannya, dan itu langsung segel. Dia langsung menyegel. Dia naik manjat dari pagar juga, langsung disegel itu tempat. Dan itu sementara waktu mereka tutup karena memang udah disegel oleh si Wawan ini, maka tertutuplah itu, nggak perlu dipakai lagi tempat. Nah, ternyata sejak tahun 2016, saudara-saudaraku, Wawan itu sudah menjadi aktor utama pelarangan umat gereja Kristen Kemah Daud di Bandar Lampung itu beribadah. Dia menjadi aktor utama persekusi sejak tahun 2016 itu. Wawan ini adalah seorang ketua RT, tapi pekerjaannya hanya mengintimidasi, ya, dan mempersekusi umat agama lain yang melaksanakan peribadatan. Itu bukan pekerjaan seorang ketua RT, dan ketua RT tidak ada hak untuk melarang. Kalau dia melarang, berarti dia sudah melebihi konstitusi negara. Oleh sebab itu, si Wawan ini perlu diberikan tindakan tegas oleh pihak yang berwajib, karena dia sudah melebihi ambang batas dari perilaku manusia normal, saudara-saudaraku. Yang anehnya lagi, pada tahun 2016 itu, si Wawan ini langsung menyegel tempat ibadah gereja Kemah Daud di Bandar Lampung itu. Ini perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Perbuatannya ini sungguh sangat keterlaluan, saudara-saudaraku. Dan ini hal yang tidak dapat dibenarkan.